Saudara, ketemu lagi dengan TTN Channel Memulihkan dan Membangun. Siapakah di antara saudara yang ingin nilai ujiannya dapat A? Saudara, kebetulan pas sekali saudara ketemu dengan kami. Karena tutorial kali ini tentang jurus jitu, cara belajar mencapai nilai A. Saudara tonton video ini, maka saudara akan menemukan jurus jitu tersebut. Selamat. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara, orang mau belajar itu karena ada maunya atau ada dorongan keinginan yang kuat dalam diri orang yang belajar itu, yang pada umumnya adalah untuk lulus ujian dengan dapat nilai maksimal, yaitu kategori nilai A. Oleh sebab itu, karena tujuannya lulus dan memperoleh nilai maksimal, banyak cara ditempuh. Entah itu cara benar atau salah, yang penting cara itu bisa dicapai, apalagi orang yang sedang belajar itu merasa banyak kelemahan untuk menguasai materi. Oleh sebab itu, ada yang misalkan membeli soal jawab ujian. Nah, ini berarti ada yang dari panitia yang membocorkan menjual soal jawab. Kemudian mungkin ada lagi yang cukup membeli kunci jawaban soal ujian. Yang ketiga, mungkin karena tidak punya uang lebih, dia milih nyontek temannya. Yang keempat, betul-betul orang itu belajar dengan kemampuannya, trik-triknya, tanpa harus melalui membeli kunci jawaban atau soal jawab atau menggantungkan pada temannya yang lebih pandai, yaitu dengan cara nyontek. Dan itu bisa memperoleh hasil yang sama. Misalkan saya beri contoh, si Jali itu yang beli soal jawab lengkap. Nah, kebetulan ujian ini ditentukan soalnya tipenya adalah objektif pilihan ganda. Soalnya 100, nah, dia beli soal jawab itu. Kemudian orang yang namanya Jal itu cukup beli kunci jawaban lengkap 100 nomor. Kemudian Janun ini karena tidak punya uang lebih, dia milih menggantungkan temannya, yaitu nyontek. Dan yang berikutnya yang bernama Jab, ini menggantungkan pada kemampuan dirinya. Sesuai orang yang belajar, dia menyusun strategi cara belajar yang baik. Kemudian dia sungguh-sungguh belajar tanpa menggantungkan orang lain, tapi dia menggantungkan pada dirinya untuk bisa menguasai materi itu. Dan pada saatnya ujian berlangsung, semua jalan baik. Kemudian ketika diumumkan hasil ujian, ternyata Jali yang membeli soal jawab memperoleh nilai 100. Kemudian Jal yang hanya beli kunci jawaban memperoleh nilai 98. Janun yang nyontek temannya dapat nilai 96. Sedangkan Jab yang belajar sendiri memperoleh nilai 97. Kalau saudara perhatikan, keempatnya itu memiliki kategori nilai yang sama, yaitu A. Meskipun secara nilai angka beda-beda tadi. Tapi keempatnya itu adalah nilai maksimal A. Jadi kalau dilihat di hasil rekap nilai, keempatnya sama, nilainya A. Berarti semua pandai, anak-anak pandai. Tetapi nilai A itu
punya kualitas yang berbeda antara keempatnya. Nah, itu bisa dilihat saudara-saudara, kalau keempatnya itu dengan soal yang sama yang diujikan dalam ujian tadi, mulailah mereka itu dikasih tes kompetensi dengan soal yang sama dengan model tanya jawab. Pastilah di situ akan ketahuan yang beli soal jawab, yang beli kunci jawaban, yang nyontek akan kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tanya jawab. Tetapi yang namanya JAB yang belajar sendiri tentunya memiliki kemampuan yang jauh lebih dari ketiganya tadi. Itulah kualitas dari cara belajar. Dengan hasil belajar dan tes kompetensi akan ketahuan. Begitulah kalau orang belajar itu seperti itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana ini bisa terjadi. Karena yang pertama, orang hanya mengejar nilai A. Dan orang mengejar nilai E karena apa? Pengen lulus saja. Kalau nanti lulus, ya sudah. Mereka akan berbahagia, tidak memikirkan lagi entah cara salah atau benar yang mereka tempuh. Itulah bagaimana dengan daya tahan hasil belajar mereka. Untuk Jali yang beli soal jawab, Jal yang beli kunci jawaban, dan Janun yang nyontek, itu daya tahannya mungkin hanya beberapa jam atau beberapa hari setelah dia ujian. Dan itu pun terbatas pada soal-soal dan kunci jawaban aja. Sedangkan Janun yang nyontek itu mungkin nggak boleh apa-apa. Sedangkan Jab yang belajar sendiri, tentunya dia akan memperoleh dua hal. Pertama, tipe-tipe soal dan jawaban-jawaban yang barusan dia kerjakan, dia alami dalam ujian, tapi dia memperoleh hasil belajar yang utama, yaitu pengetahuan dan keterampilan dari apa yang dipelajari, yaitu materi-materi yang diujikan tadi. Dengan demikian, Jab ini yang belajar sendiri itu memperoleh sesuai hasil belajar, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dulu tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti jadi mengerti, tidak bisa jadi bisa, tidak terampil jadi terampil, kurang terampil sangat terampil. Itulah yang diperoleh Jab. Demikian daya tahan yang keempat orang tadi peroleh berbeda-beda meskipun nilai dalam bentuk angka sama. Tapi caranya inilah yang menentukan kualitas. Bagaimana cara belajar yang jitu sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Di samping nilai 100 atau kategori A, juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang kita pelajari. Ada cara-cara seperti itu. Bagaimana cara belajar yang jitu? Berarti hasilnya juga jos. Yang pertama adalah mengenai materi. Nah, begini, materi yang dipelajari itu jangan langsung banyak. Tapi materi yang dipelajari itu sedikit demi sedikit dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Jangan bosan, jangan merasa lelah. Lakukan itu. Nah, begini, misalkan saudara sudah dapat di kampus atau sekolah hari itu apa yang diajarkan, di rumah diulang lagi materi yang sedikit itu. Dengan demikian, kalau sedikit demi sedikit materi yang saudara kuasai itu akan menempel di otak saudara sangat kuat. Sehingga daya tahannya itu bisa puluhan tahun. Berbeda dengan kalau belajar itu semalaman, begadangan. Besok ada ujian, misalkan 2 bab. Langsung saudara belajar 2 bab itu malam itu
berjam-jam, mungkin 4 jam, ditambah pagi sebelum berangkat belajar lagi. Apa yang terjadi, Saudara? Bab yang banyak tadi masuk materi itu ke otak saudara dalam waktu yang singkat. Masuknya bisa, terus kalau pas masuk beberapa waktu terus saudara coba ingat kembali, itu bisa. Tapi kalau sudah melalui beberapa jam selanjutnya, lebih dari 3 jam begitu, saudara mulai diperhadapkan pada soal-soal ujian. Apa yang saudara pelajari tadi yang sudah saudara ingat langsung saat itu, ketika menghadapi soal, saudara akan kebingungan. Aku tadi sudah baca, sudah latihan, persis ini, tapi gimana ya, saya lupa. Ya, saya lupa. Saudara mencoba mengingat-ingatnya lagi, itu butuh waktu. Dan itu saudara akan kehabisan jam untuk menyelesaikan waktu ujian itu. Tetapi kalau saudara belajarnya sedikit demi sedikit, rutin, dan menjelang ujian besoknya saudara hanya mengulang garis-garis besarnya saja, saudara langsung menghadapi soal ujian, apa yang saudara pelajari itu akan keluar dengan cepat menghadapi soal-soal yang ada di situ. Mengapa, saudara? Karena masuknya sedikit demi sedikit itu akan melekat dan keluarnya bisa terakur. Mudah mengingat kembali. Itulah cara belajar yang paling efektif menghasilkan nilai maksimal. Itu saudara lakukan aja. Pasti berhasil, terbukti. Saya sudah mengalami itu. Saudara-saudara, itu seperti saudara punya gudang gitu. Barang-barang 5 jenis barang langsung saudara masukkan hari itu, tumpuk, gitu aja, tutup. Ya sudah aman. Masuknya mudah kan? Tapi ketika beberapa hari saudara mau ambil barang A, sudah bingung saudara. Bingungnya, tadi aku letakkan di mana ya? Itu perlu waktu untuk mengingat. Terus saudara kalau ingat, itu pun harus bongkar-bongkar, butuh waktu lagi. Sudah kehabisan. Waktunya yang dibutuhkan singkat, tapi itu lama. Atau mungkin bisa lupa sama sekali sehingga harus dikeluarkan semua. Berbeda kalau saudara masukkan barang-barang yang 5 jenis tadi sedikit demi sedikit, kamu tata di ruangan itu, di ruang itu terus-menerus sampai banyak. Saudara mau ambil beberapa hari kemudian, saudara ingat, oh barang A di sudut sana, barang B di bagian atasnya, dan seterusnya. Itulah kemampuan otak kita. Itulah untuk menguasai materi. Makanya harus berlanjut, rutin, dan tekun, itu dibutuhkan cara belajar seperti itu. Kemudian jam belajarnya itu tiap hari jangan terlalu banyak. Tetapi belajar yang rutin itu butuh waktu sekitar 30 menit sampai dengan 60 menit saja. Kalau sudah lebih dari itu, kemampuan otak saudara sudah tidak bisa menampung untuk nanti mengeluarkan kembali. Karena itu kalau rutin waktunya seperti itu, luar biasa hasilnya. Dan saudara tidak merasa terbebani. Nah, tantangan sekarang ini apa? Televisi, video, game, lewat alat-alat gadget. Ya, itu kan luar biasa, punya daya tarik. Karena itu saudara harus sisihkan waktu betul-betul, ya maksimal 1 jam itu untuk konsentrasi penuh pada belajar itu. Sebab ada yang begini saudara, belajar itu. Belajarnya 3 jam, bacanya 10 menit. Nah, yang lain tuh apa? Untuk nyambi makan cemilan, untuk lihat HP, lihat TV, ngomong-ngomong, ya. Jadi nampaknya pegang buku, bacanya lama, tapi yang dipelajari cuma 10 menit bacanya. Karena itu ubahlah cara belajar yang seperti itu dengan cara fokus 30 sampai 60 menit untuk saya belajar materi ini. Rutin, tidak bisa diganggu, butuh waktu khusus. Kalau saudara punya niat seperti itu, hasilnya jos, luar biasa. Nilainya pasti 100 terus. Di samping itu saudara penuh dengan pengetahuan,
keterampilan yang terus bertambah-tambah sehingga saudara menjadi sumber pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, nah itu jam belajar ya. Nah, strateginya gini. Caranya belajar sekarang. Pertama, saudara membaca atau mendengar materi. Ya, kalau mendengar lewat rekaman ya, atau lewat video. Nah, di video itu lengkap. Ada bisa membaca, dengar, ya bisa melihat langsung. Ya. Kemudian langkah kedua, saudara mulai mencoba mengingat apa yang ada di video atau di buku atau di rekaman tadi. Saudara mulai mengingat. Cara mengingatnya adalah dengan cara langsung menulis atau mencatat. Apa yang saudara ingat tadi langsung dicatat. Demikian dilakukan terus-menerus. Materinya kan sedikit tadi. Nah, dengan mengingat sambil menulis itu kecepatan daya tahan lekatnya di otak luar biasa. Itu sangat luar biasa. Karena itu harus diulangi. Langkah pertama diulang lagi. Membaca, mendengar atau lihat video. Langsung langkah kedua, mengingat sambil menulis yang diingat tadi. Terus itu diulang seperlunya sesuai kemampuan otak saudara. Kalau lelah berhenti, merasa agak pusing berhenti, jangan diteruskan. Kalau belajar merasa agak pusing berhenti, istirahat. Ya, itulah yang bisa dilakukan kalau saudara mau mencapai nilai belajar yang maksimal. Nah, nilai belajar yang maksimal itu adalah saudara boleh pengetahuan dan keterampilan yang bertambah-tambah terus, dan nilai ujian maksimal yaitu A. Nah, saudara lakukan ini, saudara akan memperoleh hasil belajar yang maksimal, sehingga saudara jerih payah saudara, juga uang yang dikeluarkan, juga waktu tidak sia-sia. Sehingga kalau saudara nanti masuk dunia kerja adalah betul-betul bisa mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu yang saudara peroleh, baik pengetahuan atau keterampilan luar biasa. Nah, itulah saudara yang perlu saudara lakukan. Nah, misalkan saudara mempelajari hitungan, kalau hitungan mengingatnya tadi ya mengingat sambil menulis, rumus-rumus tadi ditulis. Setelah itu ditambah latihan, mempraktekkan rumus tadi dengan soal-soal. Soalnya berbeda-beda, saudara latihan terus rumus itu, sehingga dengan rumus yang saudara hafal, bisa memasukkan unsur-unsur yang ada dalam rumus itu, sehingga saudara bisa mempraktekkan, memecahkan semua persoalan yang berkaitan dengan rumus yang tersedia. Nah, lakukan saudara. Terima kasih sudah nonton video ini, sudah subscribe dan like. Sukses bagi saudara semuanya.